언제쯤이면 내 맘을 알까 밤새워 고민해도 도무지 네 맘 알 수가 없어 아무리 생각해도 Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas bahasa Korea Gujin Gamre Annyeonghaseyo 여러분. Kali ini kita akan belajar di bab 7 ya 여러분. Jadi kemarin kita sudah sampai bab 6, kita lanjutkan di bab 7. Ya. Jadi di bab 7 ini kita akan belajar ada namanya partikel subjek, yaitu partikel I dan partikel ga. Lalu kita akan belajar bentuk akhiran ya. Ini ada iyeyo dan yeyo. Ini iyeyo dan yeyo itu sama seperti bentuk imnida ya, sama ya. Cuman kalau iyeyo itu tingkatannya itu lebih rendah daripada imnida. Jadi imnida itu lebih sopan dibandingkan iyeyo atau yeyo ya. Sekarang kita bahas dulu dari judulnya dulu ya kawan-kawan ya. Coba ini yogi. Yogi itu artinya di sini. Yogi가 사무실이에요. Jadi yogi가 사무실입니다 itu sama ya. Yogi가 사무실이에요. Di sini itu adalah samusil kantor. Jadi ga ini artinya adalah partikel penghubung subjek. Ya, partikel penghubung subjek. Jadi partikel nen, en, i, ga itu sama-sama menunjukkan partikel penghubung subjek. Ya, seperti itu ya, kawan-kawan ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan yang ini ya, yang tehwa. Tehwa itu artinya adalah percakapan. Tehwa il, percakapan satu. Ini percakapan antara tuan dan minso. Jadi di sini itu adalah yogi, ya. Di sana itu gogi. Ya nanti ada. Terus ini kita baca ya. Yogi가 사무실입니까? Jadi kalau imnida itu bentuk pola kalimat positif ya. Jadi kalau untuk bertanya itu nggak bisa kita memakai kata-kata imnida, itu nggak bisa. Tapi kita harus memakai kata imnika. Ini berarti ini menunjukkan kalau ini adalah kalimat tanya. Ya, gitu ya 여러분. Oke, yogi가 사무실입니까? Apakah di sini itu adalah kantor? Minsu menjawab, ne 사무실입니다. Ya, kantor. Imnida itu imbuhan ya. Terus Tuan menjawab, 화장실이 어디입니까? Jadi 화장실 itu toilet. Ini apa? Ini partikel ya. Jadi kalau partikel, kalau huruf terakhirannya itu konsonan, misalnya ini 화장실 ya. Itu subjeknya, itu huruf terakhirannya kan huruf L, ya kan? Subjeknya huruf terakhirannya itu L, 화장실 berarti L. Kalau subjeknya huruf terakhirannya itu konsonan, maka kita memakai partikel subjek I ya. Kalau huruf terakhir subjeknya itu adalah vokal, itu kita memakai partikel subjek ga. Contohnya kayak seperti ini ya. Yogi. Yogi itu huruf terakhirannya, ini subjek ya, huruf terakhirannya itu I, yogi, berarti I itu vokal, maka kita memakai ga, gitu ya. Intinya kalau subjeknya huruf terakhirannya itu adalah vokal, kita pakai ga,
Kalau subjek huruf terakhirannya itu konsonan, kita memakai i gitu ya. Jadi toilet ada di mana? 저기입니다. Di sana. Seperti itu ya. Jadi coba kita dengarkan dulu audionya. 대화 1. 여기가 사무실입니까? 네, 사무실입니다. 화장실이 어디입니까? 저기입니다. Ya, seperti itu ya, 여러분. Sekarang kita jawab. Minsu 씨는 saudara Minsu itu 무엇을 하고 있어요? Jadi 무엇을 하고 있어요. Jadi kalau ada kata muot ini artinya apa ya? Jadi kalau ada part ini ini artinya adalah partikel penghubung. Kalau ada partikel itu berarti sebelah kiri itu merupakan objek ya, sebelah kanan itu merupakan kata kerja atau predikat. Seperti itu ya. Jadi kalau ini ada kata kerja belakangnya ada kata ko iso seperti ini, itu berarti ini adalah artinya sedang. Misalnya mokta itu makan. Misalnya mokta ini artinya makan ya. Mokta itu makan. Mok itu makan. Kalau moko iso, moko iso seperti ini. Moko iso. Kalau moko iso berarti sedang makan. Kalau hako iso berarti sedang melakukan apa gitu ya. Minsu sinen, nan itu partikel subjek juga ya. Partikel subjek nan itu. Minsu si itu artinya adalah tuan atau bapak atau ibu atau mister gitu ya, si ini ya. Jadi saudara Minsu atau Pak Minsu itu sedang melakukan apa gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi Pak Minsu sedang melakukan apa gitu ya. Terus jadi dusaram itu dua orang, saram itu artinya orang ya, saram itu orang. Kalau du itu artinya dua. Hana satu, du dua. Jadi dusaramen dua orang itu ada, itso itu ada di mana sekarang, jikem itu sekarang. Jadi ini mungkin ini kalian masih belum mengerti ya, karena ini nanti pola kalimat ini kita akan bahas di bab belakangnya. Cukup dimengerti aja ya. Jadi Pak Minsu sedang melakukan apa? Jadi jawabannya itu ini ya, wesaral soge hako iso. Kalau ada kata ko iso tadi arti adalah sedang, soge hata. Soge hata itu artinya adalah memperkenalkan wesa, perusahaan. Ya, ini artinya memperkenalkan perusahaan. Terus ini kedua orang tadi sedang ada di mana? Berarti ada itu partikel penghubung tempat ya. Ini artinya di samusil kantor. Berarti ada di kantor. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya 여러분. Jadi ini ada 장소. 장소 itu artinya adalah tempat ya. 장소 itu tempat. 여기 itu di sini, itu 저기 di sana. 저기 itu di situ ya. Ini. Sorry, 거기 itu di situ ya. Ini 어디 itu di mana. Jadi ini wesa sambil dihafal kosakatanya. Wesa itu artinya adalah perusahaan ya, walaupun wesa itu perusahaan. Kalau dibalik ada kata sahwe. Sahwe itu artinya adalah masyarakat ya. Kalau wesa itu perusahaan, kalau sahwe itu artinya adalah masyarakat, kebalikan dari wesa. Samusil itu kantor, wajangsil itu artinya adalah toilet, siktang ruang makan. Jadi jip itu artinya adalah rumah ya. Jip itu artinya adalah rumah. Tapi nanti kalau ada kata cipta itu kata kerja ya. Jip itu rumah. Kalau ada kata cipta, cipta itu artinya adalah menjepit ya. Kalau jip itu rumah, kalau cipta itu artinya adalah menjepit ya, seperti itu. Atau mencapit gitu ya. Kalau gisuksa itu artinya adalah asrama. Ya ini setakso laundry, setakso.
Myeongsil salon, Sijang itu artinya adalah pasar. Ya, Sijang itu pasar. Terus mate itu mart, ya, minimarket itu mart ini ya, mate. Terus ini Pyeongjom itu minimarket 24 jam. Terus supermarket seperti itu. Sekarang kita bahas yang ini ya. 그림을 보고 알맞은 단어를 연결하세요. Jadi 그림 itu artinya adalah gambar. El ini apa? El ini partikel ya. Partikel penghubung. Kalau ada partikel el, berarti di sebelah kiri itu merupakan objek. Sebelah kanan itu merupakan kata kerja atau predikat. Itu pasti ya. Karena yang namanya kata kerja pasti ada objek yang dilakukannya. Misalnya kata kerjanya makan, berarti objeknya makan. Objeknya roti misalnya. Misalnya kata kerjanya minum. Kata kerjanya minum, berarti objeknya misalnya air atau susu, ya, seperti itu. Misalnya kita membaca, kata kerjanya itu membaca, pasti objeknya itu ada, ya kan? Membaca buku. Lah itulah di sini dikasih partikel el. Partikel el itu penghubung antara objek dan kata kerja, gitu ya. Melihat gambar, lihatlah gambar. Ko itu dan Yonkyol haseo, yonkyol hata itu artinya adalah menyambung. Kalau seo itu merupakan perintah ya. Yonkyol haseo berarti sambungkanlah. Pokoknya kalau ada kata kerja itu ya, kata kerja belakangnya ada kata seo seperti ini merupakan adalah perintah, disuruh menyambung. Sambungkanlah el. El itu partikel objek. Berarti kalau ada el berarti sebelah kiri adalah objek. Sambungkanlah, objeknya adalah kata. Sambungkanlah kata yang benar. Kata almajen itu artinya yang benar, gitu ya. Ini ada wesa, itu artinya adalah perusahaan. Berarti di sini samusil itu kantor. Samusil kantor. Kalau jeep itu artinya adalah rumah. Tadi kalau jeep itu rumah. Kalau cipta tadi artinya adalah menjapit atau menjepit, itu ya. Terus ini wajangsil itu artinya adalah toilet. Kalau wajangsil itu adalah toilet, kalau ada kata wajang pum, ya bukan wajangsil tapi wajang pum itu artinya adalah kosmetik. Ya. Kalau wajangsil itu toilet, kalau wajang pum itu artinya adalah kosmetik. Seperti itu ya. Kita lanjutkan, kita bahas partikel i sama ga. Ini partikel i sama ga itu merupakan partikel subjek ya, sama seperti partikel en dan juga nen, itu sama ya. Bedanya apa mas? Sebenarnya ada bedanya, cuman sedikit ya. Cuman karena kita nanti ujiannya tidak disuruh merangkai kalimat, pokoknya ujiannya kita disuruh kalau ada kalimat seperti ini tuh artinya seperti ini, jadi kita tidak usah mempelajarinya terlalu dalam ya. Tapi ini sekilas saja saya jelaskan perbedaan partikel en sama partikel ga atau i. Coba misalnya gini ya, jonen wa유입니다. Misalnya gini ya, jonen wayu itu nama orang ya, nama orang. 저는 와유입니다. Ini misalnya 입니다 gini ya. Ya, 저는 와유입니다. Kalau itu artinya adalah saya adalah wayu kan gitu ya. Kalau 저는 와유입니다 itu saya adalah wayu. Tapi kalau ada kata-kata joga, misalnya ini ya diganti joga atau karena ini huruf terakhirnya adalah vokal, maka kita pakai partikel ga ya. Joga wayu imnida, misalnya gitu ya. Joga wayu. Bedanya itu apa? Jadi kalau ini jonen wayu imnida, saya itu adalah wahyu. Saya adalah wahyu. Kalau jonen wayu imnida. Kalau joga wayu imnida, sayalah wahyu, ya gitu ya. Sayalah wahyu, maksudnya itu apa? Sayalah yang bernama wahyu gitu. Jadi bedanya seperti itu ya. Jadi sama-sama partikel subjek,
subjek, cuman kalau i sama ga itu cenderung untuk penegasan ya, menegaskan kalau saya inilah yang wahyu gitu loh ya. Paham ya? Kita lanjutkan. Oke, kita nggak usah terlalu mendalam mempelajarinya. Ini i atau ga ini adalah partikel penanda subjek ya, pokoknya itu. Sekarang kita lanjutkan. Ini bogi corom ya. Saya besarkan. 보기 처럼 이 가를 사용해서. Jadi gunakanlah ini partikel i atau ga seperti contoh so. Lalu ya ini so itu lalu. 완성하세요. 완성하다 itu artinya adalah menyempurnakan. Kalau ada kata seo, kalau ada kata kerja, itu ditambahi kata seo belakangnya seperti ini. Ini berarti artinya adalah perintah. Kalau 완성하다 itu menyelesaikan. Menyempurnakan. Kalau 완성하세요 berarti sempurnakanlah. Jadi perintah nih ya. Sempurnakanlah munjang. Munjang ini artinya adalah kalimat ya. Seperti itu. Sempurnakanlah kalimat. Jadi gunakan partikel i atau ga, lalu sempurnakanlah kalimatnya. Gitu. 보기 itu artinya contoh. 화장실이 어디입니까? Jadi toilet itu ada di mana? Toilet itu di mana? Itu ya. Jadi karena ini huruf terakhirannya 화장실, huruf terakhirannya itu huruf L ya. Huruf terakhirannya itu huruf L, maka kita pakai partikel i. Tadi udah saya jelaskan, kalau subjeknya huruf terakhirannya itu konsonan, kita pakai partikel subjek i. Kalau huruf terakhirannya itu vokal, kita pakai partikel subjek ga. Gitu, huruf terakhirannya subjek ya maksudnya. Contoh ini, 식당. 식당 itu huruf terakhirannya itu huruf eng, ya kan? Huruf eng itu adalah konsonan. Berarti kalau konsonan kita memakai partikel subjek i, bukan 식당. Bukan 식당가 어디입니까? Bukan, tapi 식당이. 식당이 어디입니까? Gitu ya. Nomor 2, 세탁소. 세탁소 itu artinya adalah laundry, ya tempat cuci baju itu. 세탁소. Huruf terakhirannya setakso. Huruf terakhirannya adalah huruf O. Berarti ini vokal. Kalau vokal berarti kita pakai partikel subjek ga. Ya. 세탁소가 어디입니까? Bukan kok 세탁소이 itu bukan ya. Karena ini huruf terakhirannya adalah vokal gitu ya. Nomor 3, yogi. Yogi huruf terakhirannya itu adalah i. Yogi huruf terakhirannya itu i. Berarti vokal makanya kita harus pakai partikel subjek ga. 여기가 시장입니다. Di sini adalah pasar. Disinilah pasar. Gitu ya. Terus kita lanjutkan. 변의점. 변의점 itu huruf terakhirnya adalah M ya. 변의점 berarti itu huruf terakhirnya adalah konsonan. Berarti 변의점이 ya, 변의점이 저기입니다. Gitu ya. Ya. Titik-titik i atau ga imnika jadi sijang. Ini artinya sijang. Sijang itu pasar ya. Sijangi ya, seperti ini. Sudah ada jawabannya, saya bacakan. Jadi sijang. Sijang itu pasar. Karena huruf terakhirnya huruf eng berarti sijangi, bukan sijangga itu bukan ya. Sijangi odi imnika gitu ya. Nomor 2 berarti supermarket, huruf terakhirnya adalah konsonan. Supermarket huruf S ya. Supermarket이, supermarket이 어디입니까? Jadi kita pakai partikel subjek i. Bukan kok supermarket ga, itu bukan. Nomor 3, 기숙사. 기숙사 itu artinya adalah asrama. 기숙사 huruf terakhirnya adalah huruf A ya. 기숙사 A berarti 기숙사 ga ya, 기숙사가 berarti 어디입니까? Di mana? Sekarang nomor 4, 미용실. Ini artinya adalah 미용실, huruf terakhirnya adalah L. Huruf L itu konsonan, berarti 미용실이 ya. 미용실이 어디입니까? Jadi di mana? Jadi tempat potong rambut itu di mana? 어디입니까? Gitu ya. Seperti itu. Sekarang kita
baca yang track 26 ini ya. Coba kita baca dulu. Percakapan antara Rihan dan Tuan. Jadi, 여기가 기숙사예요. Di sini itu adalah asrama. Gisuksa itu asrama. Ga ini apa? Ga itu partikel subjek ya. Sudah saya jelaskan tadi, ini partikel subjek. Yo, ini kok bukan gisuksa iyeyo, Mas. Karena apa? Karena ini huruf terakhirannya itu adalah vokal ya. Kalau huruf terakhirannya itu vokal, kita pakai iyeyo ya. Kalau huruf terakhirannya itu konsonan, misalnya, karena gisuksa ya, huruf terakhirannya itu A, berarti pakai ya. Misalnya kita pakai jol, misalnya gini ya. Jol itu huruf terakhirannya itu adalah huruf konsonan. Kalau gisuksa, ini huruf terakhirannya adalah huruf vokal, kita pakai ya. Kalau konsonan kita pakai iyeyo, itu ya. Yeyo. Seperti ini ya. Ya, seperti itu. Jadi iyeyo atau yeyo itu sama ya. Cuman kalau ini huruf terakhirannya vokal pakai yeyo, kalau huruf terakhirannya konsonan pakai iyeyo. Ikon itu singkatan dari igosen ya. Igosen gisuksa yolsweyo. Ini itu adalah kunci asrama. Ini kunci asrama. 감사합니다. terima kasih. 그런데 akan tetapi 저게 뭐예요? 저게 ini ya. Ini singkatan dari kata 저것이. Kalau ikon ini singkatan dari kata-kata igosen. 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 Jadi ini artinya ini, got itu artinya hal, en itu partikel subjek. Igosen berarti hal ini atau diartikan ini gitu ya. Kalau joge ini yang ini ya, ini berasal dari kata-kata jogosi. Ya, singkatan dari kata jogosi. Seperti ini ya. Jadi jogosi. Jo itu, got itu hal. Hal itu gitu ya. Ini apa? Ini partikel subjek gitu ya. Jadi n itu juga partikel subjek. Jadi kalau ikon itu igosen, kalau joge itu jogosi. Kita lanjutkan. 그런데 저게 뭐예요? Akan tetapi atau ngomong-ngomong itu apa? 가족 사진이에요. Itu adalah foto keluargaku. 예요. seperti itu ya. 여기가 kita dengarkan. 기숙사예요. 이건 기숙사 열쇠예요. 감사합니다. 그런데 저게 뭐예요? 가족 사진이에요. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini ya. Rihan과 또한은. Jadi ini partikel subjek ya ini ya. Kalau ada en atau ga atau i itu partikel subjek. Jadi rihan과 또한은. Jadi rihan kwa itu artinya dan ya. Rihan dan tuan itu iso itu artinya ada. E itu partikel penghubung keterangan tempat yang diartikan di. Ya. Di itu mana. Jadi Rihan dan tuan ada di mana gitu ya. 정답은 기숙사이에요 atau 기숙사입니다. Gitu ya. Terus nomor 2, 기숙사에 뭐가 있어요? 기숙사에 뭐가 있어요? 기숙사 itu asrama, e itu partikel penghubung keterangan tempat. Kalau ada e itu berarti di sini keterangan tempat ya, keterangan tempat, bisa juga keterangan waktu ya. Pokoknya kalau ada partikel e itu artinya keterangan ya. 기숙사에 berarti ini di asrama itu ada, iso itu ada apa ya. Ya, 뭐가 있어요? Ada apa? Jadi 열쇠, kunci, 가족 사진 dan foto keluarga. Gitu ya. Ini tadi sudah saya jelaskan. Jadi igosen itu singkatan dari kata igon. Ya, igosen itu disingkat igon. Igosi disingkat ige.
저것은 disingkat 저건, 저것이 disingkat 저게, 그것은 그건, 그것이 그게. Seperti itu. Sekarang kita bahas tentang mulgon. Mulgon ini ohui. Ohui itu artinya adalah kosakata ya, daftar kosakata. Ini ada kata mulgon ya. Mulgon itu artinya adalah benda. Kalau mul sendiri, kalau mul saja ini artinya adalah air ya. Mul itu artinya air. Kalau mul air, kalau mulgon itu artinya adalah barang atau benda. Nanti kalau dibalik ya, mulgon dibalik jadi gonmul seperti ini. Gonmul. Ini nanti artinya adalah gedung ya, seperti itu. Mulgon barang, kalau gonmul itu gedung. Gedung. Kita lanjutkan, ini ada yolswe. Yolswe itu artinya kunci. Kalau yol untuk angka, berarti ini adalah angka 10 ya. Yol itu angka 10. Il isam sao yuk cil pal gu sip ya. Jadi ini yol 10 ya. Oke, kita lanjutkan. Terus kajuk sajin. Kajuk sajin itu artinya adalah foto keluarga. Ini sajin itu foto. Terus ini kajuk itu keluarga. Kalau ini kabang, kabang itu artinya tas ya. Terus ini jikap itu dompet. Terus ini yokwon itu paspor. Kalau ini usan itu payung. Terus gonmul itu, koul ya. Koul itu gedung. Koul itu cermin ya. Kalau gonmul gedung ya. Kalau koul itu cermin. Kalau ada kata-kata kyoul ya. Kyoul seperti ini. Hampir sama ya. Kyoul. Kyoul itu artinya adalah musim dingin. Jadi kyoul itu artinya adalah musim dingin. Ini wajangpum itu artinya adalah kosmetik ya. Wajangpum tadi sudah. Kalau wajangpum kosmetik, kalau wajangsil itu toilet. Kalau ini adalah bit ya. Bit itu artinya adalah sisir ya. Kalau ini heodrayo itu pengering rambut. BG itu artinya adalah bantal. Kalau ibul itu artinya adalah selimut. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi ya. Coba yang ini. Gerimel poko, lihatlah gambar ko dan ya, saya perbesar. Almajentano yonkyol hasil yonkyol hata itu artinya adalah menyambung ya, menyambungkan. Kalau ini seo, kalau ada kata kerja belakangnya adalah seo, itu berarti adalah perintah ya, ini merupakan tanda perintah. Jadi sambungkanlah, rel ini adalah partikel objek ya. Berarti ini kalau ini adalah objek ya, ini kalau ini objek. Sambungkanlah kata yang benar gitu ya. Ini kabang, kabang itu artinya adalah tas ya. Kabang itu tas, yokwon paspor, ibul selimut ya. Usan itu payung. Seperti itu. Oke, kita bahas yang tentang iyeyo sama yeyo. Iyeyo sama yeyo. Coba. Iyeyo sama yeyo. Jadi iyeyo sama yeyo itu sama seperti dengan bentuk imnida ya. Jadi imnida itu lebih sopan dibandingkan yeyo sama iyeyo. Perhatikan ya ini. Kita memakai kata iyeyo. Kita ini konsonan ya. Misalnya itu kalau huruf terakhirannya itu konsonan, tadi sudah saya jelaskan. Kalau konsonan kita memakai kata iyeyo. Misalnya kabang. Kabang itu huruf terakhirannya itu adalah huruf eng, ya kan? Jadi kita memakai kata kabang iyeyo. Seperti itu. Tapi kalau imnida itu mau konsonan, mau vokal, tetap kita pakai imnida. Misalnya ini kabang imnida, BG imnida. Itu sama ya. Tapi kalau dirubah ke bentuk yeyo, kita harus memperhatikan
huruf terakhirannya itu konsonan atau vokal gitu ya. Kalau kabang itu huruf terakhirannya tuh eng, berarti itu konsonan, maka kita pakai iyeyo. Kalau BG huruf terakhirnya tuh E, itu vokal, berarti kita pakai yeyo, BG yeyo, seperti itu ya. Kalau imnida, kabang imnida, BG imnida, tidak terpengaruh antara depannya itu vokal atau konsonan, nggak mempengaruhi ya. Kita lanjutkan, yogi가 어디예요 atau yogi가 어디 입니까, itu sama ya. Di sini itu di mana. Partikel ga itu partikel subjek ya, ini subjek. Terus 기숙사예요, asrama. 어느 나라 사람이에요 atau 어느 나라 사람입니까, itu sama ya. Jadi orang negara mana, maksudnya tuh kamu berasal dari mana, orang negara mana gitu. Indonesia saram이에요, orang Indonesia, seperti itu. Kata 비교하다 itu artinya membandingkan ya. Kalau ada kata 비교하다 itu membandingkan. Kalau kata 봅시다 itu artinya mari cobalah. Ya, ini kata ini cobalah. Udah nanti aja yang ini ya. Karena belum saatnya kita membahas pola kalimat yang ini. Kita dari dasar dulu aja biar gak bingung ya. Kita bahas yang ini. 저는 한국 사람입니다. Atau 저는 한국 사람이에요. Sama ya. Saya adalah orang Korea. 저는 한국 사람이에요. Saya orang Korea. Bedanya itu imnida itu jauh lebih sopan dibandingkan kata iyeyo, seperti itu. Terus yogi가 기숙사예요. yogi가 기숙사예요. Di sini itu adalah asrama. yogi가 기숙사입니까? gitu ya. Apakah di sini adalah asrama gitu ya. Sekarang kita lanjutkan. 보기처럼 이에요. 예요를 사용해서 대화를 완성하세요. Jadi 사용하다 itu artinya adalah menggunakan, so itu lalu ya. Jadi gunakanlah, ini partikel objek ya. Jadi kalau menggunakan pasti kan ada yang digunakannya apa itu ya. Gunakanlah kata iyeyo atau yeyo corom seperti buki contoh. So itu lalu, 완성하다 itu menyempurnakan. Kalau seo berarti ini adalah merupakan perintah. Sempurnakanlah itu percakapannya. Buki itu contoh ya. Yogi 뭐예요? Sorry, 이게 뭐예요? 이게 tadi singkatan dari kata 이것이, disingkat 이게. Ini apa? Gitu ya. 화장품이에요. Kosmetik atau 화장품입니다. Sama ya. 이게 뭐예요? Ini apa? Ini apa? 여권이에요. Paspor. Gitu ya. Terus 이게 뭐예요? Ini itu apa? 지갑이에요. Seperti itu. 지갑이에요. Nomor 4. 저게 뭐예요? 저게 itu 저것이 ya, singkatan dari 저것이. 저게 itu apa? Berarti BG-예요. BG-예요. Atau BG-입니다. Sama ya. Sekarang kita bahas yang waltung. Waltung itu artinya adalah aktivitas ya. Kita bahas yang aktivitas ini. 보기처럼 친구와 이야기해 보세요. 보기처럼 친구와 이야기해 보세요. Jadi kalau ada kata kerja, ini kata kerja ya, 이야기해, 이야기하다 itu bercerita. Kata kerja kalau ditambahi kata 보세요 belakangnya, ini ya kata 보세요 seperti ini artinya adalah cobalah ya, cobalah. Ya. Sorry, kurang bagus tulisannya ya, nggak apa-apa. Karena saya pakai mouse ini. Cobalah bercerita dengan, wah itu dengan ya, dengan teman seperti contoh.
여기가 어디예요? Di sini itu di mana? 교실이에요. 교실입니다. Gitu ya, 교실이에요. Ruang kelas. 이게 뭐예요? Ini itu apa? Gitu ya. komputer예요. komputer. Gitu ya. Kita lanjutkan. Coba. Ini kuis, itu kuis ya. Almajen marel. Ini tanda ini ya, tanda centang hasil. Jadi jika ini tandailah centang ini pada omongan yang benar, pada kata yang benar. Jadi kalau gambar ini berarti sige itu jam ya, berarti jawabannya yang ini. Kalau television itu artinya adalah televisi ya. Kalau ini ceksang atau meja belajar, ceksang이에요 atau ceksang입니다 itu. Kalau ini 침대 itu kasur. Jawaban nomor ini yang 침대. Sekarang kita bahas yang 문화 ya, 문화 ya, coba ya 여러분. Jadi 한국, jadi 문화 itu artinya adalah budaya. Jadi 한국의 좌식 문화. Jadi 문화 itu budaya. Kalau 좌식 itu artinya adalah duduk ya. Kalau ada kata ei, kemarin sudah saya jelaskan ya. Ei itu artinya menunjukkan kepemilikan. Misalnya 저 itu saya. Kalau 저 ei ya, 저 ei 돈. 돈 itu artinya adalah uang ya. 돈 itu uang. Kalau ei itu milik ya. Uang milik saya, seperti itu. Kalau 한국의 좌식 문화 berarti budaya duduk milik Korea. Maksudnya itu budaya duduk Korea, itu ya. Budaya duduk orang Korea. Oke, kita jelaskan pelan-pelan. Coba disimak ya, 여러분. 한국은 바닥에 앉아서 생활하는 좌식 문화가 발달했습니다. Jadi 한국은 itu 한국 itu Korea gitu ya. 바닥에 앉아서, badak itu artinya adalah lantai, anja itu artinya adalah duduk. Jadi Korea itu duduk di lantai, so itu artinya lalu ya. 생활하는 좌식 문화가 발달했습니다. 발달 itu artinya adalah telah berkembang ya, telah berkembang budaya duduk yang melakukan kehidup ini ya. 생활하는 좌식 문화 itu artinya adalah telah berkembang budaya duduk dalam kehidupannya, itu dia maksudnya itu orang Korea itu umumnya itu duduknya itu di lantai, dan ini secara umum dilakukan oleh orang Korea seperti itu. 그래서 sehingga itu ya, 한국 사람들은 orang, kalau ada saram tuh orang ya, kalau del itu artinya adalah orang-orang ya. Kalau saram tuh orang, kalau saram del orang-orang. Jadi sehingga orang-orang Korea itu 대부분 itu mayoritas ya, mayoritas itu atau kebanyakan 집에서 신발을 벗고 생활합니다. Orang Korea itu biasanya mayoritasnya dia itu hidup ya, 생활하다 itu hidup. Ko itu dengan, bot itu artinya melepas, dengan melepas sinbal, alas kaki di rumah gitu ya. 그리고 kemudian 신발을 벗고 들어가서 식사를 하는 식당도 있습니다. Lalu kemudian itu ada juga ya, ada juga ini itu ada, do itu artinya juga ya, ada juga kantin, siktang itu kantin yang melakukan makannya itu saat dia masuk itu dia tuh dengan cara melepas alas kaki seperti itu ya. Terus ini 생활 필수품 itu adalah barang kebutuhan pokok ya. Ini 생활 itu kehidupan, 필수품 itu pilyo itu ada perlu, kalau 필수품 itu barang yang diperlukan dalam keseharian, barang kebutuhan sehari-hari ya, ini artinya itu. Ini ada rinse, conditioner, ini ada shampoo, bino sabun, ini cisol itu sikat gigi, ciak pasta gigi, sugon handuk, 면도기 alat cukur ini ya. Ini namanya 면도기.
yang buat mencukur kumis itu loh ya, maksudnya itu myeondogi itu. Yuji itu tisu, kalau ini cup itu gelas gitu ya. Oke, kita lanjutkan yorobun. Ya, ini detki ya. Detkinya nanti bisa di play sendiri ya ini ya. Oke, kita bahas yang ilki ini ya. Coba daem gerimel boko. Jadi daem gerimel boko, lihatlah gambar berikut ini. Ko itu dan ya. Ko itu dan. Matnen danorel gore sipsio. Pilihlah, dano itu kata yang benar. Pilihlah kata yang benar. Jadi kalau ada gambar seperti ini, itu artinya adalah jeep ya. Jeep itu rumah, wesa perusahaan, sijang itu pasar, mate itu mart. Jawabannya 정답은 nomor 1 ya. 1번입니다. Sekarang 2번, 미용실 itu artinya adalah tempat potong rambut ya. 편의점 itu minimarket, 세탁소 itu laundry ya. Ini supermarket itu supermarket. Jawabannya adalah nomor 3 ya. 정답은 3입니다. Oke, 3번. Yang ini ibul itu selimut ya. Kalau usan itu payung, 열쇠 itu artinya kunci, kabang itu artinya adalah tas. Ya, jawabannya itu adalah usan. Ya, 정답은 2번입니다. Oke, kita lanjutkan. Ini soal 4 dan 5 sampai 5 ya. Pinggan yang dimaksud dengan pinggan itu adalah kolom kosong ini ya, titik-titik ini ya. Ini namanya adalah pinggan. Oke. Pinggan에 들어갈 가정 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilih ya, kalau ada kata sipsio ini artinya adalah marilah ya. Marilah kita pilih hal yang benar. Kalau ada kata kajang berarti yang paling ya. Jadi marilah pilih ya, marilah pilih hal yang paling benar lalu pergi masukkan ya ke kolom kosong pinggan ini ya. 여기가 titik-titik-titik입니까? Jadi jawabannya 정답은 사무실입니다. Jadi kantor. Jadi 여기가 kalau nomor 1 ini adalah 언제 itu kapan. Nomor 2, 누구 itu siapa, kalau 어디 itu di mana. Kalau nomor 4, 무슨 itu yang apa. Jadi jawabannya adalah 여기가 어디입니까? Jadi di sini itu di mana? 사무실입니다. Gitu ya. Oke, 다음에 제가 titik-titik-titik예요. Jadi ini pertanyaan ya, 가족 사진이에요. Perhatikan kalau ada kata 왜 itu artinya kenapa, kalau 뭐 itu apa, kalau 장소 itu tempat ya, kalau 나라 itu artinya negara. Jadi 저게 itu atau 저것이 ya, 저게 뭐예요. jadi 저게 뭐예요 itu apa? 가족 사진이에요. foto keluarga. Oke, 다음 그림을 보고, jadi lihatlah gambar berikut ya. Ko itu dan, 알맞은 단어를 고르십시오. Kalau ada kata sipsio tadi artinya adalah marilah kita pilih ya. Marilah kita 고르 itu pilih ya. Marilah kita pilih 단어 kata yang benar. Jadi kalau nomor 1 itu 1번은 ini misalnya ini mate itu mart ya. Nomor 2 세탁소 itu artinya laundry ya. Kalau nomor 3 식당 itu kantin ya, ini 사무실 itu kantor. Jawabannya adalah 식당. 정답은 3입니다. Oke, 2번. Nomor 2, 회사예요. Ya, 회사 itu perusahaan. 기숙사 asrama.
Sijang itu pasar, samusil itu kantor. 정답은 시장입니다 atau 시장이에요. Sekarang nomor 3. Kalau ada gambar seperti ini, berarti paspor. 열쇠 itu artinya kunci, BG itu bantal, 가방 itu tas, 여권 itu paspor. 정답은 4입니다. Sekarang ini 사에서 5번 dari 4 sampai 5 ini 빈간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi 십시오 tadi artinya adalah marilah kita pilih. Marilah kita pilih hal yang, kalau kacang itu paling, kalau almat berarti yang benar. Berarti kacang almat berarti yang paling benar. Ini yang paling benar. Mari kita pilih hal yang paling benar, pergi masukkan ke pinggan. Kolom kosong ini ya, pinggan itu kolom kosong ini ya. Kita masukkan ke sini. Kalau ada jawaban, kalau ada kalimat jawabannya 기숙사 asrama. Kira-kira pertanyaannya itu apa yang paling cocok? Misalnya nomor 1. 제가 어디예요? 저기가 어디예요? Di situ itu di mana? Di situ itu di mana? Ya misalnya gitu. Itu nomor 2. Misalnya nomor 2. 이름이 뭐예요? 이름 itu artinya adalah nama. 뭐 itu apa? Jadi kalau 이름이 뭐예요? Namamu siapa? Gitu ya. Nggak mungkin kan? Namamu siapa? Asrama kan kurang masuk. Jelas nomor 2 ini nggak benar. Sekarang nomor 3. 어디가 기숙사예요? Di manakah asrama? Di manakah asrama? Itu ya. Kalau nomor 4, 어느 나라 사람이에요? Orang negara mana? Jadi kalau ada jawaban 기숙사예요, jawabannya itu adalah 저기 어디예요? Di situ itu di mana? Di situ itu apaan sih? Mana sih ya? Itu adalah asrama. Sekarang kita bahas yang nomor 5 ini ya. IG, ya IG itu artinya adalah ini gitu ya. Ini titik-titik ya. Kalau ada kalimat ya, kalau ada kalimat jawabannya itu adalah 가방이에요. Itu kira-kira pertanyaannya itu apa? Coba. IG 뭐예요? Kalau 뭐 itu apa? Kalau 어디 itu di mana? Kalau 저기 itu di situ. Kalau 어느 itu yang mana? Jadi seperti itu. Jadi IG 뭐예요? Jadi jawabannya nomor 1 ya. Ini itu apa? 가방이에요. Tas gitu ya. Jawabannya nomor 1. 정답은 1입니다. Oke, kita lanjutkan ya. Ini bab 7 sudah selesai. Seperti itu ya. Nanti audionya bisa di play ya, ini ya audionya itu. Ya, ini perhatikan kata yogi itu di sini, jogi di situ, gogi itu di sana. Kalau ini odi di mana? Gogi itu di sana. Seperti itu ya. Kalau ini wesa perusahaan, siktang itu kantin, sijang itu pasar ya. Mate itu mart. Terus ini yolswe itu kunci, kabang itu tas, usan itu artinya adalah payung ya. BG itu artinya adalah bantal. Kalau usan itu artinya adalah payung ya. Nanti kalau ada kata-kata san seperti ini ya. San itu artinya adalah gunung ya. San itu artinya gunung. Kita lanjutkan ya. Coba kita membahas sekilas bab 8 ya. Jadi bab 8 ini kita nanti sudah belajar tentang keterangan waktu. Ya, perhatikan, ini partikel L ya. Ini saya bahas sekilas, karena ini nanti saya bikinkan video tersendiri ya. Kita bahas ini sekilas saja. Perhatikan ini ya, ini ada partikel L.
Kalau ada partikel el seperti ini, berarti di sebelah kiri itu merupakan objek ya. Sebelah kanan itu merupakan predikat atau kata kerja. Kata kerjanya itu makan. Objeknya yang dimakan apa? Yaitu makan siang. Seperti itu ya. Makan siang pada, kalau pada ini partikel penghubung keterangan waktu. Keterangan bisa keterangan tempat, bisa keterangan waktu. Kalau keterangan waktu berarti diartikan pada, yaitu kalau tempat bisa diartikan di atau ke, itu ya. Jadi misalnya ini, babel moga ya makan nasi. Jomsimel moga ya makan siang. Itu ya, makan pada siang hari. Jadi di bab 48 ini kita akan belajar tentang waktu ya, tentang membaca jam, dan juga kita belajar perubahan menjadi ayo dan ayo. Perubahan jadi ayo dan ayo. Seperti itu. Nanti kita bahas ya. Sekarang kita bahas yang ini dulu, percakapannya. Coba. Ini ada percakapan antara suruh dan tuan. Suruh ini berkata, tuan si jika 뭐해요. Saudara tuan, Pak Tuan itu ya, jigem itu sekarang itu melakukan apa? Jadi melakukan apa? Jadi kalau hada menjadi hamnida menjadi heyo. Nanti kita bahas ya perubahan tuh. Terus Tuan menjawab, telebi channel 봐요. Aku melihat TV. Perhatikan kalau partikel el, ya, partikel el sudah saya jelaskan. Kalau ada partikel el, berarti sebelah kiri itu merupakan objek, sebelah kanan itu merupakan kata kerja atau predikat, gitu ya. Melihat, kata kerja, ini kata kerja ya, kata kerjanya itu misalnya melihat. Objeknya yang dilihat apa? Yang dilihat adalah TV. Disitulah di sela-sela ini dikasih partikel el atau rel, gitu ya. Sekarang kita lanjutkan. Suruh sinen 뭐해요? Kalau saudara atau Pak Suruh itu sedang melakukan apa? Itu. Pokoknya kalau si itu bisa diartikan Mister, bisa Pak, bisa Bu, gitu ya. 저는 지금 요리해요. Berarti ini Bu ya, Bu Suruh itu ya. Saya sekarang itu sedang melakukan masak atau sedang memasak gitu ya. Oke, kita dengarkan dulu audionya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Tuan Sinan jika 뭐해요? Pak Tuan itu sekarang sedang melakukan apa? Itu sedang melakukan apa sekarang? Berarti televisional 봐요, sedang melihat TV, kan gitu ya. Terus suruh Sinan, Pak Suruh atau Tuan Suruh itu melakukan apa sekarang? Jadi kata heyo itu melakukan, kalau mo itu apa, kalau jigem itu sekarang, gitu ya. Perhatikan. Sekarang kita belajar kosakata baru ya. Ini kosakata baru. Ohui kosakata, kalau ilkwa itu artinya adalah rutinitas sehari-hari. Kalau ilkwa itu rutinitas sehari-hari, nanti kalau dibalik ya ada kata-kata kwail. Kwail seperti ini. Ya, kwail ini artinya adalah buah-buahan ya. Kalau ilkwa itu rutinitas sehari-hari, kalau kwail itu artinya adalah buah-buahan. Sekarang kita lanjutkan. Television 보다. Jadi kalau ada ini kata kerja, ini adalah objek. Jadi ini television 보다, ini berarti partikel objek ya. Ini objek, ini keterangan kata kerja. Melihat TV.
Kalau ini jadi satu ya, jangal bota ini bukan kok diartikan melihat ya. Jangal bota ini artinya adalah berbelanja, ini jadi satu. Jadi kata ini jadi satu ya. Kalau ini ilonata itu artinya adalah bangun tidur. Ilonata bangun tidur. Kalau ini jata, jata itu artinya adalah tidur. Kalau ini swita itu artinya adalah istirahat. Kalau sita itu artinya adalah mencuci. Ya, sita itu mencuci. Kalau ini kopi masita, masita itu minum. Kalau ini kopi, ya ini adalah partikel penghubung antara kata kerja dan objek. Kata kerjanya itu minum, ya. Objeknya yang diminum itu adalah kopi. Maka kita pakai partikel objek gitu ya. Ini ada ajim tuh pagi, jomsim itu siang, jonyok itu malam, mokta itu makan. El itu artinya adalah partikel ya. Ini makan pagi atau siang atau malam. Ini ilhata, ilhata itu artinya adalah bekerja ya, ilhata itu bekerja. Kalau yurihata itu artinya adalah memasak. Yurihata itu memasak. Kalau ini undunghata itu berolahraga. Kalau ini chonwahata itu menelepon, menelepon. Terus ini wesarel kata pergi ke perusahaan ya, ini pergi ke kata kerja ya, kata kerja ini ada perusahaan itu keterangan tempat, jadi menghubung ada partikel penghubung keterangan tempat, yaitu kita pakai partikel e. Partikel e itu adalah partikel penghubung keterangan tempat. Ini berarti diartikan ke, pergi ke kantor, perusahaan ya, wesa itu perusahaan, pergi ke perusahaan. Jipe ota itu artinya oda itu artinya adalah datang, e itu artinya ke ya, datang ke rumah. Jip itu artinya adalah rumah. Seperti itu ya. Sekarang kita bahas yang ini. 그림을 보고 알맞은 단어를 연결하세요. Sama seperti yang tadi artinya ya. 그림을 보고 lihatlah, 그림 itu gambar. Lihatlah gambar. El ini apa? El partikel objek tadi udah ya. Lihatlah gambar. Ko itu dan. Yongkyol hata itu menyambung. Kalau yongkyol haseo berarti sambungkanlah. Ya, ini merupakan kalimat perintah karena ada kata taseo itu perintah ya. Sambungkanlah, ini partikel objek ya. Sambungkanlah kata yang benar gitu. Coba kita bahas. Ini ada kata jata, jata itu artinya adalah tidur, jata. Undunghata itu artinya adalah berolahraga. Yurihata itu artinya adalah memasak. Jomsimel mokta itu makan siang. Itu, makan siang. Jadi ini ya walaupun ini adalah cara merubahnya. Jadi merubah kata kerja dasar. Yang dimaksud dengan kata kerja dasar itu adalah kata kerja yang belakangnya ada kata-kata da. Ini seperti ini ya. Kayak ini 보다 테레빈 channel 보다 일어나다 자다 terus 전화하다 terus 요리하다 terus 집에 오다 ya, seperti itu. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Bentar ya sampai ini. Kita bahas yang ini antara ayo dan oyo. Kita merubah kata ayo dan oyo ya. Kita merubah kata kerja dasar menjadi ayo dan oyo. Jadi kata kerja itu pasti kan belakangnya ada kata dahada dan hada seperti itu ya. Coba kita ambil yang ini coba. Contohnya kata. Kata itu huruf terakhirnya itu adalah a. Jadi menjadi kayo. Pokoknya kalau ada kata kerja yang huruf vokalnya itu huruf A sama O itu ditambahi ayo.
Terus kalau ada kata yang huruf vokalnya itu huruf selain A sama O itu ditambahi kata O, yo. Terus kalau ada kata kerja yang hurufnya itu belakangnya itu hata, hata. Contohnya kalau gongbu hata, undung hata itu ditambahi kata heyo. Seperti itu. Jadi dirubah ke bentuk heyo. Paham ya? Oke. Contohnya ini. Pokoknya kalau kata kerja yang huruf vokalnya itu A sama O itu dirubah bentuknya ayo. Misalnya kata. Jadi kata ini kan A, jadi dikasih ayo. Berarti kayo, bukan kayo tapi kayo. Seperti itu ya. Terus mokta, ini huruf terakhirannya itu adalah huruf konsonan, ya huruf konsonan seperti ini. Berarti ditambahi kata oyo, bukan ayo tapi oyo. Mokta, mokoyo, seperti itu ya. Kalau gongbu hata, gongbu heyo, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu ya kawan-kawan ya pertemuannya. Nanti kita bisa lanjutkan lagi di pertemuan dan pelajaran selanjutnya. Oke ya, nanti kita ulang lagi di bab ini ya, bab 8. Nanti kita ulang lagi dari awal. Oke, sampai di sini dulu pertemuan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.